Sudah 10 hari. Ming Yuan, kamu sebenarnya di mana? Ming Yuan. Ming Yuan, kamu di mana? Ye Zong, berbahaya. Kembalilah, Ye Zong. Jangan berpikir negatif, ya. Lu Zong sudah jatuh ke laut selama 10 hari. Dia mungkin sudah mengalami kecelakaan. Kembalilah, Ye Zong. Ming Yuan jatuh dari sini. Tidak bisa menemukan dia. Aku akan mati di sini bersamanya. Shuyu. Ambil ini. Kamu Shuyu. Apa kamu tidak peduli hidupmu? Ming Yuan menghilang di sini. Jika dia tidak kembali. Apa artinya aku hidup jika dia tidak ada? Kamu Shuyu. Sadar sedikit dan ikut aku. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu, lalu kamu putuskan. Apakah kamu akan mengorbankan hidupmu untuknya? Katakan, kamu berpura-pura mati bersamaku begitu lama. Apakah Shuyu akan menyalahkanmu? Yang itu, pengatur rumah tangga. Sangat dominan. Membuatku tidak punya kebebasan sama sekali. Jangan bilang hanya sebulan. Seumur hidupku, aku tidak ingin kembali. Tidak seperti kamu. Berikan aku kebebasan. Bergelora dan menyenangkan. Menyebalkan. Namun, dia mencintai saya sampai mati. Dia tidak akan menyalahkan saya. Siapa tahu, dia sekarang sedang bersiap untuk melompat ke laut. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, kamu telah menghabiskan begitu banyak uang untukku. Tenang saja, dia tidak akan mempermasalahkan saya. Pelajaran yang saya berikan padanya selama sebulan ini akan membuatnya tahu bahwa tanpa saya, dia sama sekali tidak bisa hidup. Pada saat itu, kita tidak ingin apa-apa. HMPH, ya, ada sesuatu. Dia dari awal hanya menipumu. Orang seperti ini tidak layak untuk kamu pertaruhkan nyawamu. Saya mendukung keluarga Lu untukmu, bahkan ingin menemanimu mati. Tetapi kamu malah bersenang-senang dengan Bai Yue Guang di sini. Hidup bahagia. Bukankah kamu ingin berpura-pura mati? Maka saya akan memenuhi keinginanmu, membiarkanmu menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Asalkan kamu berbicara. Terima kasih telah membantuku melihat wajah aslinya. Tetapi tidak perlu. Yang Mulia Ye, semua prosedur sudah selesai. Hanya saja, tiba-tiba dibekukan. Semua kartu bank Lu sudah terpisah. Jika dia benar-benar kembali, bagaimana jika saya butuh uang dengan cepat? Departemen terkait telah mengonfirmasi lokasi kecelakaan laut. Tidak ada kemungkinan selamat sama sekali. Saya harus menerima kenyataan. Kamu pergi membekukan semua rekeningnya, termasuk akta kependudukan. Tuan Ye, kamu tidak mencari Tuan Lu lagi? Dia sudah meninggal. 3 hari kemudian. Itu adalah pemakamannya. Kuat sekali. Aha, hahaha, cukup bertenaga. Mobil seperti ini jika dibawa keluar, tingkat perhatian orang sangat tinggi. Meli. Ah. Haha. Ming Yuan, mobil ini juga bagus. Meli. Ahahaha. Tuan, mobil ini sudah dipesan oleh Tuan ini. Segera akan melakukan pembayaran. Kalau tidak, Anda bisa lihat model ini dulu. Saya tambah 1 juta. 2 juta. Ini 3 juta. Deal. Hahaha. Aduh, tidak masalah. Mobil ini juga menjadi milik Anda.
Orang ini sangat dermawan. Begitu dia mengeluarkan uang, langsung saja 5 atau 6 mobil mewah terbaik. Tidak seperti kamu, membeli lipstik untuk orang lain. Harus dibicarakan berlama-lama. Tuan, pandangan yang bagus. Yang dipilih adalah model klasik edisi terbatas di seluruh dunia. Haha, ayo. Tuan, total harganya 1 miliar. Permisi, bagaimana cara pembayarannya? Gunakan ini. Astaga, ini adalah orang kaya di seluruh dunia. Hanya ada kartu hitam tertinggi. Ahahaha. Saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kartu saya tidak ada uang? Bagaimana mungkin kartu saya tidak ada uang? Ming Yuan, apakah mesin ini rusak? Benar, pasti masalahnya ada di mesinmu. Ganti satu. Oh, baiklah, baiklah. Haha, ayo, silakan tunggu sebentar. Saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Tuan, saya ini karena kamu melepaskan klien besar tadi. Apakah kamu benar-benar punya uang untuk membayar? Ini. Ah, mungkin batas pengeluaran saya sudah terlampaui. Saya akan menelepon bank sekarang. Halo, apakah ini bank? Kartu hitam saya. Kenapa tidak ada limit? Maaf, Tuan Lu. Semua kartu bank atas nama Anda telah dibatalkan. Saldo akun telah nol. Apa? Dibatalkan? Siapa yang mengizinkan kalian untuk membatalkan? Itu adalah operasi yang diotorisasi oleh pemilik akun. Prosedur lengkap. Nomor akhir Anda. Kartu tabungan 3456 telah dibatalkan. Anda memiliki 18 properti. Kepemilikan telah berubah. Ah, rumahku, saham saya, uang saya. Kamu Shuyao. Jadi begitu. Pasti dia. Saya sekarang meneleponnya. Tidak bisa menelepon. Kamu sudah menelepon. Dia jadi tahu kamu tidak mati, kan? Begini. Saya akan bertanya padanya untukmu. TSK. Bagaimana? Kapan kamu akan membayar? Ah. Kamu berpura-pura dan membuatku rugi. Kehilangan komisi ratusan ribu. Hari ini tidak bisa membayar. Lihat saja. Apakah aku akan membunuhmu? Tunggu sebentar lagi. Saya pasti punya uang untuk membayar kamu. HMTH. Baiklah. Jangan bermain-main. Pergilah. Kamu Shuyao. Ming Yuan hanya hilang. Belum ada konfirmasi kematian. Kamu benar-benar membatalkan kartunya. Sudah dibatalkan. Kenapa kamu begitu kejam? Saya membatalkan kartu suami saya. Apa saya perlu melaporkannya padamu? Dengan identitas apa kamu menanyaku sekarang? Saya adalah sahabat terbaiknya. Tuan Ye, tim pencari sudah sesuai. Perintah Anda telah ditarik kembali. Apa? Kamu benar-benar menarik tim pencari? Kamu Shuyao. Ternyata kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Tarik tim pencarian dan penyelamatan. Batalkan kartunya. Kamu pasti ingin Ming Yuan mati. Hatimu sangat kejam. Untung Ming Yuan memberitahuku. Seberapa besar kamu mencintainya. Kamu bisa mengorbankan segalanya untuknya. Tapi bagaimana denganmu? Orang ini harus belajar menerima kenyataan. Aku benar-benar sudah berusaha keras mencarinya. Dia mungkin benar-benar sekarang sudah mengalami kecelakaan, kan? Tapi aku baru saja menerima kabar. Katanya ada petunjuk tentang dia. Meskipun tidak pasti, tapi itu lebih baik daripada menyerah. Benar-benar. Jadi aku akan mencarinya sekarang. Shuyu, kamu sibuk bekerja. Ming Yuan sangat menghargai lu. Jadi, kamu kerja dengan baik. Bagaimana kalau aku mencarinya untukmu? Hanya saja ini harus menjelajahi seluruh garis pantai. Perluas area pencarian dan penyelamatan. Setidaknya harus 10 juta. 10 juta bagaimana cukup? Begini, dalam 1 jam, aku akan mengumpulkan 1 miliar untukmu. Percepat pencarian dan penyelamatan. Tidak peduli berapa biaya yang dikeluarkan. Bahkan jika hanya ada sedikit harapan, kamu harus membantuku menemukannya. Tenang saja, aku akan segera mencarinya.
Bagaimana? Sudah dapat uangnya? Tentu saja. Dia bilang, harus menghabiskan 1 miliar untuk mencarimu. Dalam 1 jam akan sampai. Aku sudah bilang, dia tidak bisa meninggalkanku. Ternyata memang penggila. Memang penggila. Aku salah. Silakan, Tuan, di sini. Silakan duduk. Silakan duduk. Tuan, cukup tanda tangan di sini. Segera ambilkan mobil untukmu. Jalur VIP sepanjang perjalanan. Ambil mobil. Kirim ke rumah pacarku. Baik, baik, baik. Tidak masalah. Saya akan segera menelepon seseorang. Bawa ke rumah Nona Su. Ayo. Shu Yao, orang-orang yang mencari Ming Yuan sudah dikumpulkan. Di mana 1 miliar yang kamu janjikan? Segera kirimkan ke sini. Baiklah, uangnya akan segera sampai. Tuan Ye, urusan pemakaman besok sudah ditangani dengan baik. Kerabat keluarga Gu. Selain itu, direktur dan mitra perusahaan. Semua sudah diberitahu. Selain itu, properti atas nama Tuan. Masih ada saham. Sudah diproses sesuai perintah Anda. Melakukan pemrosesan. Anda adalah istri sahnya. Sekarang semua harta miliknya sudah atas namamu. Sekarang kamu sudah memiliki kekayaan ratusan miliar. Baik, saya sudah tahu. Silakan keluar. Lu Mingyuan, Su Wanjing, kejutan ini, kalian harus siap menerimanya. Mingyuan, sudah 1 jam ini, kamu Shuyu, kenapa uangnya belum dikirim? Tunggu sebentar lagi, bukankah itu hanya 1 miliar? Ye Shuyu sangat mencintaiku, dia pasti bisa melakukannya. Pengirim uang ini bahkan tidak ada, bayangan orang pun tidak terlihat. Kalian tidak sedang mempermainkanku, kan? Si imut yang buta mata. Berani kamu meragukanku. Halo, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dijangkau. Ming Yuan. Atau, mari kita pergi dulu. Ingin pergi. Kontrak ini sudah ditandatangani. Mobil ini juga sudah dikirim kepada kalian. Di atasnya tertulis hitam di atas putih. Total harganya 1 miliar. Jika hari ini tidak melunasi utang, kalian tidak akan bisa pergi. Berisik. Berani mengancamku. Tahukah kamu siapa aku? Ah, barang yang tidak tahu malu. Baiklah, sangat baik. Sepertinya kalian ingin pergi dengan tangan kosong. Menipuku 1 miliar, ya. Ah, kelilingi aku, 7.250. Saya peringatkan Anda, Ming Yuan. Kalian tahu siapa saya? Saya adalah presiden perusahaan Lu. Pergi sana. Berani kamu memukul saya? Hanya kamu si miskin ini, presiden grup Lu. Kontrak ini sudah ditandatangani. Masih ingin mengingkari. Memukulmu itu sudah ringan. Aku di sini selama 10 tahun. Orang macam apa yang belum pernah kulihat sebelumnya? Hari ini benar-benar membuka mata. Bertemu dengan kamu si miskin ini. Masih berpura-pura besar. Tunggu. Dikatakan bahwa pelanggan adalah raja, kan? Kamu di sini. Begitulah cara memperlakukan Tuhan. Raja. Yang kaya disebut Tuhan. Tidak ada uang. Kamu tidak ada artinya. Aku katakan padamu, jika hari ini tidak melunasi uang, Anda bisa melupakannya. Keluar dari pintu ini. Berani kamu memukul saya? Hahaha. Saya tidak berani. Seseorang datang. Seret dia ke halaman belakang. Saya akan biarkan dia melihat dengan baik. Apakah saya berani? Kalian jangan harap. Kalian melakukan apa? Jangan. Berhenti. 7.250. Uang datang 1 truk uang. 1 truk uang. Uang datang 1 truk penuh. Apakah kamu melihatnya? Uangnya sudah datang. Pikirkan baik-baik sebentar. Bagaimana kamu bisa berlutut dan meminta maaf padaku? Hei kamu, buka.
Bagaimana? Kenapa belum berlutut? Hahaha. Baik-baik saja. Lihat dengan jelas. Ini adalah uang hantu. Kamu membawa ini. Barang sial ini mempermainkanku? Apa yang sedang terjadi? Apakah Ye Shuyao salah di suatu tempat? Salah paham. Semua. Kamu mempermainkanku. Sampai sejauh ini, pergi sana. Pukuli aku sampai mati. Hei, tunggu sebentar. Saya adalah CEO dari perusahaan Lu. Lu Mingyuan. Saya bisa membuktikan. Lihat dengan jelas. Saya tidak menipumu, kan? Bukankah itu hanya 1 miliar? Dia meninggalkan ini. Saya akan kembali untuk mengambilnya. Baik, cepat pergi ambil uang untukku. Jika kamu berani menipuku lagi, lihat saja apakah aku bisa membunuhmu. Tidak, Mingyuan. Jika kamu pergi, lalu bagaimana dengan saya? Hei, jangan khawatir. Sekarang Ye Shuyao sangat sedih karena saya. Begitu saya muncul, dia pasti sangat senang. Jangan bilang 1 miliar, bahkan 10 miliar juga tidak masalah. Nanti, setiap utang ada pemiliknya. Mobil mewah lebih banyak. Baiklah, kamu Shuyao. Penghinaan yang aku terima di sini hari ini. Jangan harap aku akan memaafkanmu. Hantu. Kalian semua gila? Berteriak seperti hantu. Bagaimana dengan Ye Shuyao? Nyonya, dia ada di sini. Rumah duka di barat kota. Mengurus pemakaman. Aku sudah menghilang begitu lama. Dia masih punya waktu luang. Untuk menghadiri pemakaman apa? Nanti aku akan bertemu dengannya. Aku harus memberi pelajaran padanya. Setiap utang ada pemiliknya. Oh, Tuan Lu, selamat jalan. Jangan sekali lagi datang mencari kami. Pak Lu, semoga perjalananmu lancar. Harus berduka dengan mendalam untuk bisnis berduka. Ah, Mingyuan, ibu, kakak sudah meninggal. Kita harus memperhatikan Ye Shuyao ke depannya. Yang kecil dan lucu itu. Wajahnya. Diam. Shuyao, adik iparmu masih muda. Tidak mengerti. Jangan ambil hati apa yang dia katakan. Jangan terlalu dipikirkan. Tidak apa-apa, Bu. Ini adalah akta kematian Mingyuan. Tolong tanda tangani 1 huruf. Agar Mingyuan bisa pergi dengan tenang. Lebih tenang sedikit. Mingyuan. Kamu meninggalkan aku dan adikmu. Mingyuan. Kenapa kamu bisa meninggalkan kami seperti ini? Kami sudah pergi. Bagaimana ini? Duka, biarkan ibu menemanimu saja. Suami, semoga perjalananmu baik. Tenang saja, perusahaanmu. Aku akan merawatnya dengan baik untukmu. Tamu terhormat, hari ini kami dengan perasaan duka yang mendalam, datang untuk mengenang mantan Presiden Grup Lu, Tuan Lu Mingyuan. Selanjutnya, 1 penghormatan. 1 penghormatan lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Menyingkir. Apa yang sedang kamu lakukan? Ming. Duka yang mendalam. Kamu Shuyao, aku belum mati. Kamu bahkan membantu mengurus pemakamanku. Duka yang mendalam. Dan kalian, datang untuk apa? Pergi. Suamiku, Lu Mingyuan,
sudah tidak beruntung mengalami kecelakaan. Dari mana kamu penipu ini? Berani-beraninya menyamar sebagai orang yang sudah meninggal. Kamu Shuyu. Apakah kamu gila? Penipu apa? Aku adalah suamimu, Lu Mingyuan. Sudah kutahu kamu akan menipuku. Aku mengikutimu sepanjang jalan. Ternyata tidak bisa diandalkan. Nona ini, kamu bilang orang ini, bukan Presiden Lu. Dia bukan. Suamiku 10 hari yang lalu, meninggal dalam kecelakaan laut. Kamu Shuyu. Aku benar-benar aku. Kenapa kamu tidak mengenaliku? Kamu bilang kamu adalah Lu Mingyuan. Lalu bagaimana kamu membuktikannya? Duka. Bukti. Apa itu? Aku ingin membuktikan. Aku adalah diriku sendiri. Kamu gila. Kamu benar-benar. Shuyu, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Aku dengan susah payah menemukan orang. Kenapa kamu masih tidak mengenalnya? Siapa yang tidak tahu aku sangat mencintai suamiku? Jika dia benar-benar Mingyuan, bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Kamu. Kamu berani menipuku lagi. Kamu Shuyu. Kamu punya mata 1000 mil? Jika ini bukan saudaraku, siapa lagi? Mingyuan. Sakit berduka. Ibu, kamu benar-benar tidak mati ya? Aku tidak mati. Aku pikir tidak akan bisa melihatmu lagi. Ibu, jangan terburu-buru dulu. Jika dia benar-benar Mingyuan, masih memikirkan keluarga ini, bagaimana dia bisa tega mengetahui bahwa kamu punya penyakit jantung, dan sengaja menghilang selama 10 hari. Dia tidak khawatir kamu karena merasa sedih, mengalami kecelakaan? Penipu ini tidak ada hubungan dengan keluarga Lu kami. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kamu berhutang padaku 1 miliar. Hari ini harus memberikan penjelasan. Bukan, Ibu. Aku adalah putramu, Lu Mingyuan. Tidak, lihat. Ini adalah aku waktu kecil. Mencuri minum air gula, yang meninggalkan bekas. Ada lagi. Lihat, ini. Bukan tahun lalu. Dijahit 5 jahitan. Tidak cukup, kan? Tidak cukup di bagian dalam paha. Bukankah ada tahi lalat? Aku berikan padamu. Sungguh, dia memang putraku. Mingyuan. Shuyu, bukankah hanya 1 miliar? Segera berikan uangnya. Iya, Ye Shuyu. Aku rasa kamu sudah mengalami kegilaan, ya? Kakakku benar-benar berdiri di sini. Kamu tetap harus bilang itu palsu. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Karena kalian semua sudah mengakui. Jadi cepat berikan uangnya. Aku tidak punya waktu menghabiskan waktu di sini dengan kalian. Tenang saja. Kamu Shuyao. Kenapa kamu terdiam? Cepat berikan uangnya. Apa sikapmu ini? Berani-beraninya kamu bersikap seperti itu kepada kami. Apa kamu tidak melihatku? Kamu ngapain? Lepaskan. Aku punya 1 salinan wasiat Mingyuan semasa hidupnya. Wasiat yang telah disusun. Berduka cita yang mendalam. Di atasnya tertulis dengan jelas. Setelah dia meninggal, semua harta, setengah untuk ibu sebagai pensiun, setengah untukmu sebagai mas kawin. Mingyuan selalu dermawan. Hanya kamu yang ada di hatinya. Tapi orang ini, dia hanya akan mendesak untuk uang. Dia jelas-jelas datang untuk menipu. Kakakku sudah meninggal. Uang ini sepenuhnya milik kami. Mau digunakan bagaimana saja, terserah. Begitu banyak uang. Iya, Shuyao tidak salah. Anakku selalu berbakti. Bagaimana mungkin? Begitu kembali, langsung membicarakan uang. Orang ini, pasti itu palsu. Kamu bahkan melakukan ini demi uang. Bahkan anakku ini pun tidak diakui. Bekas luka bisa dipalsukan. Wajah bisa dioperasi. Kamu adalah penipu. Palsu. Jangan berpura-pura lagi. Iya. Baiklah. Kalian bahkan tidak mengakui anak kandung. Kakak kandung pun tidak diakui. Kan? Aku, Lu Mingyuan. Rasanya ditinggalkan banyak orang tidak enak. Kan? Kamu berpura-pura mati dan bermain dengannya. Semua ini baru saja dimulai. Usir penipu ini dari sini. Kamu. Baik. Sialan. Aku benar-benar menyesal. Dulu, ternyata mewariskan harta kepada kalian. Aku benar-benar buta. Mingyuan. Jangan lupa, di bawah namamu, sudah tidak ada harta. Iya, betul. Kalian mengira aku sudah mati.
warisan bisa kalian warisi. Kamu terlalu naif. Ayo. Lihat. Lihat dengan jelas. Lihatlah. Saldo rekeningku sudah 0. Saya kehabisan uang. Kosong. Ibu, sekarang kamu masih mau mengakui aku sebagai anakmu? Kamu, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Apa yang dimaksud dengan atas namamu? Tidak ada harta apapun lagi. Uang saya saat ini, semua ada padanya. Hanya saya yang masih hidup. Baru setelah itu kamu bisa ambil uang itu darinya. Heh. Ibu. Bibi, saya tahu kamu khawatir salah orang. Sebenarnya ingin tahu apakah Ming Yuan benar. Apakah itu benar? Sangat sederhana. Lakukan 1 tes DNA untuk paternitas. Bukankah itu cukup? Oh. Tuan ini, apakah kamu ingin menunggu mereka selesai berdebat? Oh. Berperilakulah yang baik padaku. HMTH. Kapan kalian berdua akan berhenti? Ah. Saya tidak punya waktu untuk ini. Menghabiskan waktu dengan kalian. Jika tidak memberi uang lagi, aku akan membunuhnya. Jangan. Beri saya sedikit waktu lagi. Saya pasti bisa mendapatkan uang. Jangan terburu-buru. Tunggu hasil tes paternitas keluar. Uangnya akan saya kembalikan padamu. Lagi pula, kamu punya kontrak. Apa kamu takut kami tidak mengembalikan uangmu? HMTH. Kalau begitu, saya akan memberimu 1 hari lagi. Aku memperingatkanmu. Jangan berpikir untuk melarikan diri. HMTH. Di kota laut ini, tak ada seorang pun yang tak dapat kutemukan. Ayo pergi. Aih, kamu Shuyao. Sekarang, akan mencari pusat pengujian, untuk mengambil sampel. Halo, apakah ini pusat pengujian? Shuyao, apakah Lu Mingyuan muncul di rumah duka? Tenang saja, saya sudah membantumu mendapatkannya segera. Kekuasaan nyata grup Lu. Bahkan jika dia hidup, itu tidak ada gunanya. Terima kasih. Kamu selamanya. Tidak perlu mengatakan kalimat itu padaku. Selamat pagi, siang, sore. DNA Tuan. Hasil pengujian sudah siap. Silakan periksa. Kamu Shuxian. Sekarang laporan pengujian sudah keluar. Saya lihat kamu siap untuk menjelaskan bagaimana. Anak. Ibu sudah tahu sejak lama. Kamu adalah anakku. Semuanya adalah karena orang jahat Ye Shuyao. Selalu dia menabur perselisihan. Ah, benar, kakak. Maaf, kak. Tadi saya terlalu terburu-buru. Mendengar omong kosong Ye Shuyao. Baru curiga padamu. Jangan marah ya. Kamu Shuxian, jika bukan karena kakakku yang bersikeras melakukan pengujian, apakah kamu sekarang hanya memikirkan mengambil harta kakakku untuk diri sendiri, lalu mengusir kami? Ya, saya bilang, kenapa kamu terus menghalangi untuk melakukan pemeriksaan? Ternyata, kamu begitu egois. Sekarang laporan pemeriksaan sudah keluar. Tidak ada yang bisa dikatakan lagi, kan? Ai. Saatnya membayar. Bayar. Ayo, King, apakah kamu baik-baik saja? Kedua orang ini jelas ada masalah. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu Shu, simbol merek dagang terdaftar. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah, aku akan memukulmu. Baiklah, Ye Shuyao. Saya sudah tahu. Ternyata kamu memang ingin menguasai harta keluarga Lu kami. Ayo, semua, mari kita adili. Anakku hilang. Ini baru beberapa hari. Wanita ini sudah ingin mengadakan pemakaman untuk anakku. Sekarang anakku sudah kembali. Dia lagi-lagi ingin menguasai semua harta keluarga Lu kami. Oh, wanita ini terlihat cukup terhormat. Tidak menyangka begitu jahat. Kamu punya alasan apa untuk tidak memberiku uang? Dengan alasan apa? Dengan berpura-pura mati. Menghilang selama 10 hari. Hanya untuk bersenang-senang dengan ini. Kalau sudah, apakah alasan ini cukup? Dengan berpura-pura mati. Menghilang selama 10 hari. Hanya untuk bersama ini. Bersama yang lucu. Apakah alasan ini cukup? Kamu menuduh tanpa bukti. Saya dan King tidak bersalah. Itu tidak benar. Shuyao,
Jangan bicara sembarangan. Saya dengan Kak Ming Yuan hanya saudara saja. Saudara baik. Apakah itu jenis yang bisa telanjang? Tidur di satu tempat tidur sebagai saudara baik? Kamu mencemarkan nama baik. Fitnahmu yang terang-terangan. Saya akan menuntut Anda. Aku pikir kamulah orangnya. Tidak tahu malu, kan? Meskipun kamu tidak ingin membayar. Tidak perlu untuk mencemarkan nama baik kakakku dan Wan King. Semua orang, mari lihat. Wanita ini menikah selama 5 tahun. Tidak bisa memiliki anak juga tidak masalah. Sekarang untuk merebut harta keluarga. Dia mencemarkan suaminya. Saya lihat kamu hanya pengacau. Ah! Benar. Saya adalah pengacau itu. Sudah cukup, ya. Kamu membuat King King menangis. Segera minta maaf padanya. Minta maaf. Apakah dia layak? Bukankah kalian bilang saya mencemarkan nama baik? Ini adalah buktinya. Sebuah pasangan pria dan wanita. Sekarang kamu, apakah ada yang ingin kamu katakan? Ternyata mereka berdua benar-benar ada hubungan. Sebuah pasangan pria dan wanita. Masih bilang bahwa istri sah mencemarkan nama baik untuk memperebutkan harta. Shu Yao, saya dan Ming Yuan hanya sahabat. Pergi jalan-jalan bersama. Hanya berpegangan tangan dan berpelukan. Sekalian tidur sebentar. Jelas-jelas kamu yang membesar-besarkan masalah ini. Siapa yang tidak punya teman lawan jenis? Apakah kamu tidak akan berpelukan dengan teman lawan jenis? Berpelukan? Kan, kenapa kakakku hanya berpelukan dengan Wan King? Lalu dibilang sedang bersama, kan? Hanya beberapa foto intim ini. Ada apa? Bisa membuktikan apa? Shu Yao Shuli, kamu terus-menerus mencemarkan nama baik saya. Hanya akan membuat orang berpikir kamu kecil hati. Tidak bisa menerima orang lain. Apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Menyebarkan fitnah bisa menghancurkan seluruh keluarga. Hanya berdasarkan beberapa foto berpelukan. Juga tidak bisa dipastikan bahwa mereka bersama. Layak mendapatkannya.